Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita diizinkan olehnya untuk beribadah kepada Dia, untuk datang kepada Dia, untuk memuliakan nama-Nya. Oleh karena itu, Saudara, mari kita siapkan hati kita, siapkan seluruh kehidupan kita untuk datang kepadanya, untuk memuliakan Dia, untuk masuk di dalam hadirat-Nya, mengagungkan Dia, memuji, menyembah Dia. Karena Dialah Tuhan kita, Dialah Allah kita yang patut dipuji dan ditinggikan. Mari saya mengajak kita masuk di dalam saat teduh pribadi sebelum kita memulai ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Dalam segenap kehidupan kita, dalam segala rencana-rencana kita, bahkan dalam setiap pergumulan kita, Allah rindu kita datang berserah kepada Dia melalui doa kita, sebab Dialah Tuhan kita yang memberikan kemenangan kepada kita. Berserah kepada Yesus
Mari kita berdoa. Kami berserah kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri. Dengan berbagai macam problematika hidup kami, dengan berbagai macam tantangan kehidupan kami, kami sungguh membutuhkan Tuhan. Kami manusia lemah terbatas, kami hanya ciptaan. Kami benar-benar membutuhkan Tuhan. Kami sangat tergantung kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu. Pada hari ini kembali Engkau izinkan kami untuk datang kepada-Mu, untuk beribadah kepada-Mu. Bersyukur buat kesempatan yang indah, bersyukur buat waktu, bersyukur buat kekuatan kesehatan, bersyukur buat semua fasilitas yang memungkinkan kami dapat beribadah. Terima kasih Tuhan. Hadirlah dalam penyembahan kami. Dimuliakanlah nama-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Berkenanlah Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur dan kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendukung pelayanan dengan memberikan persembahan syukur kita dengan sukacita, dengan sukarela melalui nomor rekening yang sudah dibagikan bagi kita. Baiklah kita baik melalui nomor rekening maupun juga melalui OVO, Anda boleh menyalurkan persembahan syukur Anda. Mari sambil kita memberikan persembahan syukur, kita memuliakan Tuhan, kita memuji-muji Tuhan, kita mengingat bahwa nama Yesus adalah nama yang memberikan kemenangan bagi kita, khususnya tatkala kita diperhadapkan di dalam kesulitan hidup, di dalam pencobaan kehidupan. Ingat akan nama Yesus.
syukur kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkaulah pengharapan dunia. Engkaulah pengharapan kami. Tatkala kami sedih, tatkala kami suka, tatkala kami ada di dalam berbagai macam problematika hidup kami. Engkaulah pengharapan kami. Kami ingat kepada nama-Mu, nama yang berkuasa. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan syukur ini dipakai untuk mendukung pelayanan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap orang yang sudah memberi dalam hidup mereka, pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan studi, maupun kehidupan orang tua dan anak-anak. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Bersama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan di muka bumi ini, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara, izinkan Dia mengisi relung hati kita dengan firman-Nya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saja kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu kesempatan kami boleh akan belajar firman Tuhan. Sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, berkati kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun semua saudara kami yang akan mendengarkannya. Berkati firman Tuhan, berkati hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah bertumbuh melalui persoalan hidup. Mari kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Mazmur 34 ayat 19 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak muda yang pacaran lalu kemudian tunangan dan hendak melakukan pernikahan. Nah, sebelum dia menikah, ternyata di H-1 itu tunangannya sang gadis itu meninggal dunia, tenggelam karena jatuh dari kuda. Ini membuat anak muda ini sangat sedih dan patah hati. Kemudian dia tidak berlarut-larut dalam duka itu. Akhirnya dia mencoba membuka lembaran yang baru lagi. Dan dia pacaran, tapi ini di luar kota di mana dia berasal. Dia pacaran lalu kemudian dia akan menikah lagi. Beberapa saat sebelum menikah, sang pacarnya ini pun jatuh sakit. Lalu kemudian pacarnya ini pun meninggal dunia. Saudara kasih oleh Tuhan, anak muda ini kembali dia patah hati, remuk hatinya di hadapan Tuhan oleh karena kekasih hatinya yang akan dinikahi juga meninggal dunia. Tidak berselang waktu yang cukup panjang, tiba-tiba anak muda ini juga mendapatkan informasi bahwa orang tuanya, mamanya itu jatuh di dalam sakit, penyakit. Dan ini juga membuat dia sangat bersedih karena mama atau orang tua yang dia sayangi itu sekarang sedang dalam keadaan yang sakit parah. Dan akhirnya anak muda ini sebagai responsnya kepada maminya yang begitu mengasihi dia dan yang dikasihinya, dia menuliskan surat. Dan kemudian di akhir suratnya ada sebuah puisi yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Yang kemudian puisi ini kemudian dikubah menjadi lagu yang kita kenal dalam versi bahasa Indonesia, Joseph Schrijven. Dalam bahasa Indonesia berjudul Yesus Kawan yang Sejati. Lagu ini begitu hebat, begitu menarik karena ditulis oleh seorang Joseph Schrijven dengan latar belakang seperti itu, di mana dia sakit hati dengan sakit hati karena tunangannya dipanggil Tuhan, bukan cuma satu tetapi dua, dan juga meninggal karena yang kedua meninggal karena sakit, dan yang berikut maminya juga sakit dan akhirnya juga meninggal dunia. Orang-orang yang begitu mengasihi atau yang dikasihinya itu satu persatu meninggalkan dia, dan akhirnya dia sebatang kara dan memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, pernahkah kita patah hati? Mungkin bukan karena pasangan, bukan karena orang yang dekat dengan kita,
atau bahkan mungkin oleh karena orang yang mungkin jauh dari kita tetapi membuat kita menjadi sedih dan patah hati. Berbicara tentang patah hati itu seringkali itu dialami oleh banyak orang. Ya, tidak peduli saya dan siapapun. Mungkin bukan hanya persoalan dalam relasi, tetapi mungkin juga di dalam persoalan-persoalan hidup yang lainnya. Kita seringkali kecewa mungkin ataupun marah, jengkel. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, kita melihat di dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Melalui ayat ini kita melihat pemazmur menggambarkan sosok Tuhan itu begitu Tuhan yang agung, yang luar biasa, yang bukan hanya mau datang kepada orang-orang yang sedang senang hati, bergembira, atau yang tanpa beban, tetapi justru Dia datang kepada orang yang remuk hatinya, yang patah hatinya oleh karena berbagai macam problematika hidup. Anak-anakku sudah dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian pertanyaan besarnya adalah, mengapa sih Tuhan mengizinkan persoalan hidup itu yang membuat kita remuk hatinya, membuat kita patah hati di hadapan Tuhan? Itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada satu bagian firman Tuhan yang bisa juga menjawab pertanyaan ini. Mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 9. Saya membacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mengapa masalah hidup diizinkan Tuhan kita alami? Satu jawabannya adalah melalui ayat ini, supaya kita percaya kepada Allah. Bagian B atau bagian daripada ayat 9, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, ya, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Supaya kita itu percaya kepada Allah, supaya itu kita akui bahwa ada Tuhan, ada pencipta langit bumi dalam kehidupan kita. Kita hanya ciptaan. Kita itu harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini itu hanya sementara. Kita ini ciptaan, kita itu harus mengabdi kepada Tuhan. Dialah pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus sadar, kita harus percaya hanya kepada Dia. Dialah pohon kehidupan kita. Persoalan terkadang Tuhan izinkan kita jalani supaya hati kita kembali ngeh bahwa ada Tuhan. Kita tidak mampu, kita terbatas. Bagian awal dari bagian firman Tuhan ini dikatakan supaya kami jangan menaruh percaya pada diri kami sendiri. Artinya di dalam bahasa yang lain, supaya kita itu tidak menjadi orang yang sombong, supaya kita itu tidak menjadi orang yang angkuh, supaya kita itu tidak membanggakan diri sendiri, ya, tidak merasa bahwa segala sesuatu yang kita peroleh di dalam dunia ini itu karena saya dan karena saya. Tetapi kembali mengingat bahwa ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita percaya kepada Allah, diizinkanlah persoalan hidup itu kita jalani. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, penulis ayat ini adalah Paulus. Paulus adalah seorang rohaniawan yang luar biasa. Seorang yang betul-betul hidupnya itu mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan setelah dalam pertobatannya.
setelah dia mengenal Tuhan dengan benar, setelah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan tetap mengizinkan persoalan-persoalan menjadi bagian dari hidupnya, untuk mengiringi langkah hidupnya, untuk mengiringi perjalanan pelayanannya akan Tuhan. Terkadang kita akan berpikir, kalau saya sudah kenal Tuhan, sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah ikut rajin persekutuan ke gereja, apa semua, seharusnya saya sudah terlepas dari persoalan hidup, atau sudah terbebas dari penderitaan. Oh tidak, tidak seperti itu. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Memang ada pengajaran-pengajaran kita temui di dunia ini, bahkan orang Kristen, itu pengajaran Kristen ya, yang mengajarkan bahwa kalau ikut Yesus itu kita harus menjadi orang yang kaya, yang harus sukses, kita harus terlepas dari penderitaan, semuanya beres. Oh, kita tidak seperti itu. Kita di dalam memahami Alkitab itu, kita harus melihatnya secara utuh, ya, secara penuh, tidak sebagian atau parsial-parsial. Seluruh bagian Alkitab itu mengajarkan tentang hidup yang harus takut akan Tuhan, yang hidupnya kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan kepada Tuhan, dan hidup di dalam suka duka kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak menjanjikan sebuah hidup yang aman-aman saja, yang terlepas dari penderitaan, terlepas dari persoalan, tetapi Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi yang terkadang di luar pemikiran kita, yang bahkan terkadang secara manusia kita sulit untuk menerimanya, tetapi semua itu diizinkan Tuhan supaya kita percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidup ini. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, saya kembali kepada penulis firman ini, yaitu Paulus. Paulus hidupnya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi kita melihat ada banyak persoalan. Bahkan saya bacakan kembali ayat itu. Dia berkata, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sudah besar, berat lagi, sehingga kami telah putus asa. Putus asa akan hidup kami, ya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Wah, ini kalau kita mau mengasosiasikan, ini adalah seorang hamba Tuhan yang besar. Dia adalah seorang gembala, dia adalah pendiri gereja, dia adalah orang yang dipakai Tuhan, bahkan melakukan mujizat. Tetapi pernah di dalam hidupnya dia pun putus asa, bahkan dia merasa stres, begitu besar dan begitu beban yang ditanggungnya, kata dia. Lalu kemudian ada penafsir yang berkata bahwa disinilah Paulus mau mencoba menceritakan tentang dirinya apa adanya, bahwa dia juga adalah manusia biasa. Dia adalah manusia yang dipakai Tuhan memang dengan luar biasa, tetapi dalam kemanusiaannya itu juga dia tidak terluput dari sifat-sifat manusia seperti kita, di mana kita juga sering stres, berbeban berat, bahkan terkadang kita juga putus asa. Itu wajar, itu biasa di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi yang tidak biasa adalah kalau kita larut di dalam keputusasaan itu dan kita tidak mengakui Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang tidak biasa. Justru sebaliknya, di dalam keputusasaan, di dalam masalah yang begitu besar, di dalam masalah yang begitu berat, di dalam penderitaanmu, di dalam segala hal yang menyakitkanmu, di sanalah hatimu hendak terpaut kepada Tuhan, supaya kita percaya bahwa Dia Tuhan, kita manusia, bukan kita pemilik hidup, bukan kita pengatur hidup, tetapi Tuhan yang berdaulat atas hidup kita.
Anak yang dikasih oleh Tuhan, apa penderitaan yang dialami oleh Paulus? Masalah Paulus itu banyak sekali. Dia itu dipenjara, padahal dia tidak salah. Dia dipenjara oleh karena pelayanannya, oleh karena nama Yesus. Kemudian dia juga kerap mendapat hidupnya itu diambang maut. Dia pernah disiksa oleh orang Yahudi. Dia pernah dipukul 39 kali, ya, 40 kurang 1. Dipukul luar biasa. Kemudian dia dilempari batu. Dia mengalami karam kapal di dalam pelayanan pengabaran Injil. Dia terkatung-katung di atas laut. Dia kemudian terkena banjir. Dia kemudian menjadi korban perampokan. Dia kelaparan. Dia kedinginan. Dia kekurangan akan pakaian. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saya mau balik tanya kepada kita, kepada saya dan saudara, apa penderitaan hari ini? Apa persoalan kita hari ini? Sehingga terkadang kita sudah hendak menyalahkan Tuhan. Padahal Paulus yang hidupnya memuliakan Tuhan pun diizinkan oleh Tuhan. Bahkan mungkin penderitaan yang dialami tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita percaya kepada Allah dan kita tidak menjadi sombong dan selalu kecenderungan kita mau membanggakan diri kita, karena itulah manusia. Iya, manusia seringkali lupa dan takabur bahwa ada Tuhan di hidup kita. Seringkali di dalam sebuah keberhasilan, seringkali kita lupa bahwa ada Tuhan yang ada di balik semua itu. Ya, kita cenderung untuk sombong, kita cenderung mau menonjolkan diri kita, kita cenderung mau dibilang hebat oleh orang lain. Padahal kita hebat karena Tuhan, bukan karena kita. Itu yang perlu diingat. Memang ada upaya kita sebagai manusia yang harus kita lakukan, perlu kita lakukan. Tetapi ingat, ada Tuhan di balik semua itu. Seperti kata Amsal bahwa jerih payahmu itu tidak membuat kau kaya, tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Padahal kalau kita melihat, kita itu bekerja rajin lalu kemudian menjadi kita kaya, ya. Padahal kita seperti itu. Maksudnya ada upaya manusia yang kita lakukan, tetapi firman Tuhan berkata, jerih payahmu itu tidak menambahi, tetapi ada Tuhan di balik semua. Artinya adalah bahwa di dalam kesuksesanmu, di dalam engkau rajin, di dalam engkau berhasil itu, Tuhan yang menjadi aktor semua itu, yang mengizinkan kamu mendapatkan semua itu. Oleh karena itu, jangan takabur, jangan sombong. Kita hanya ciptaan, Tuhan ada di baliknya. Olehnya itu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mungkin kau punya harta karena orang tuamu, karena keluargamu berhasil, banyak hartanya. Tapi saya mau ingatkan, jangan pernah membanggakan itu dan jangan pernah menyombongkan itu. Kenapa? Karena ada Tuhan di balik semua itu. Ada Tuhan yang menciptakan kita, ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Di balik kepintaran, mungkin kamu ranking 1, mungkin kita jenius pintar, tapi ingat, ada Tuhan di balik itu. Kemudian di balik kecantikan, keelokanmu, jangan kamu takabur. Ada Tuhan yang merancang, ada Tuhan yang menciptakan kecantikan itu. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya saya mau berkata begini, bahwa seringkali kita itu jatuh di dalam kesombongan kalau kita itu kaya, kita itu cantik, kita itu pintar, kalau ada sesuatu yang bisa kita tonjolkan. Nah, oleh karena itu, hubungannya dengan tema kita hari ini adalah bahwa seringkali Tuhan kembali mengizinkan persoalan kita alami. Jadi up and down, suka duka itu Tuhan izinkan silih berganti kita jalani, supaya kita tetap seimbang di dalam Tuhan. Kita tetap yakin bahwa ada Tuhan, bukan kita. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan.
bahwa Tuhan pemilik kehidupan kita. Percayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Dan janganlah larut-larut di dalam keputusasaan hidup, di dalam ketika Tuhan mengizinkan persoalan hidup. Itu hanya sebuah teguran daripada Tuhan, supaya kita tahu, supaya kita sadar, kita ngerti bahwa ada Dia, ada Tuhan. Bukan kita aktor di balik hidup ini, ada Tuhan. Dan Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sombong. Dan ketika kamu ada dalam penderitaan persoalan hidup, supaya kita datang kepada Dia, ya, datang kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan persoalan hidup kita alami di dalam dunia ini? Ayat firman Tuhan di dalam Roma 8:28 ini ayat sangat lazim bagi kita, sudah sering kita dengarkan. Dia berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28. Jadi yang kedua, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami persoalan hidup itu? Supaya itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita, bukan untuk siapa-siapa. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata konsep baik bagi kita itu harus disamakan dengan konsep Tuhan. Terkadang di dalam konsep berpikir kita, apa yang baik itu adalah sesuatu yang menyenangkan, menyukakan hati kita, sesuai harapan-harapan kita. Cantik, gagah, manis, apalagi kaya, sukses, berhasil, pintar, semua yang baik-baik bagi kita. Itu konsep kita. Tetapi ternyata di dalam konsep berpikir Tuhan, itu untuk kebaikan kita itu tidak seperti itu. Ternyata kita harus melihatnya itu secara utuh hidup ini, ya, bahwa suka duka itu dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi bukan hanya sukanya, tetapi ada dukanya. Dukanya itu tadi yang persoalan itu. Jadi supaya kita baik di hadapan Tuhan, kita dimurnikan di hadapan Tuhan, ya. Seorang pencuri atau seorang yang melakukan kejahatan, kemudian diizinkan Tuhan untuk menderita di dalam penjara. Supaya apa? Supaya dia baik. Lalu kemudian kamu berkata, wah, saya tidak mencuri, saya bukan ini, saya hidupku baik-baik saja. Ya, kembali seperti Paulus. Paulusnya hidupnya baik-baik, semua waktunya untuk Tuhan, tapi diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya dia tetap ingat bahwa ada Tuhan, dan untuk kebaikan dia semakin memurnikan hatinya di hadapan Tuhan. Nah, demikian pun dengan kita. Semua suka duka yang kita diizinkan Tuhan kita alami itu, semuanya untuk maksud, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terkadang secara manusia sulit dipahami, tetapi percayalah kepada Tuhan. Ya, ingatlah kepada Tuhan bahwa semua itu untuk kebaikan kita. Nanti pada masanya, pada waktunya, kita akan melihat semua bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa persoalan hidup, pergumulan hidup, penderitaan kita saat ini. Tapi saya mau berkata bahwa ingat, semua itu diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Ingat, semua itu diizinkan Tuhan supaya kita percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia, mari kita berserah kepada Dia. Sebagaimana Joseph Scriven, penulis lagu Yesus kawan yang sejati itu, dia suka penderitaan, patah hati, silih berganti datang dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang menarik, di dalam kondisinya yang seperti itu dia tetap ingat Tuhan, bahwa dua kekasih saya pergi meninggalkan saya, mama saya yang mengasihi saya pergi juga meninggalkan saya. Tapi dia menuliskan puisi bahwa Yesus itu adalah kawan yang sejati. Artinya bahwa hanya Tuhan yang sejati di hidup ini.
Hanya Tuhan yang sejati. Itulah yang harus kita pegang. Orang yang kita kasih, orang yang mengasihi kita itu akan semua akan pergi meninggalkan kita. Kalau bukan karena hal-hal lain, dia pun akan meninggalkan kita dari dunia ini. Oleh karena itu, jangan pernah untuk membanggakan semua itu, tetapi marilah kita dengan rendah hati mau berkata bahwa Tuhan, Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku, Engkaulah atom daripada segala sesuatu di hidup ini, supaya iman kita terus bertumbuh dan yakin bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, Tuhan pemilik hidup kita. Dan suatu waktu nanti kita akan melihat bahwa oh benar Tuhan, Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada kisah seorang penjual tempe di Jawa Tengah, ya, luar biasa ibu ini. Kemudian suatu waktu ibu ini sangat tergantung dengan hasil penjualan tempenya setiap hari di pasar. Pokoknya apa yang dia jual hari itu laku, itulah yang bisa menghidupi dia di hari itu. Nah, suatu waktu dia pergi, suatu waktu dia akan pergi menjual tempe di pasar. Kemudian ketika dia bangun, biasa malam hari kan dia sudah olah, atau beberapa hari dia sudah olah tempe itu. Lalu kemudian pagi hari, subuh-subuh sebelum dia pergi ke pasar, lalu kemudian dia lihat tempenya itu. Orang ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Ketika dia berdoa, Tuhan, tempe ini akan menjadi sumber penghasilan saya hari ini yang akan menghidupi saya. Suatu saat ketika dia akan buka tempe dari bungkusannya, dia lihat, oh ternyata ada masalah. Tempe itu setengah jadi. Tempe itu tidak jadi seperti tempe yang seperti setiap hari dia jual. Lalu kemudian ibu itu tutup kembali tempe itu. Lalu dia berdoa. Ibu ini takut Tuhan, lalu dia percaya kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau Tuhan yang penuh mujizat. Saya percaya ke Tuhan yang menyertai saya. Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus. Kemudian, amin. Dia buka lagi itu bungkusan tempenya. Tetap tidak jadi. Masih setengah matang atau setengah jadi. Lalu dia puas. Dia percaya Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Dia berserah lagi sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, jadikan tempe ini, tidak ada mustahil bagi Engkau. Sekalipun setengah jadi, tapi ketika saya berdoa berharap Tuhan pasti bisa jadi tempe ini. Dia buka. Tidak jadi lagi. Tapi dia tetap optimis. Tuhan itu. Dia bawa saja tempe itu pergi ke pasar. Singkat kata dia sampai di pasar, dia berjualan dengan teman penjual tempe yang lain. Sambil dia berdoa dalam hatinya, sesekali dia memuji Tuhan. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang besar, yang hebat, yang heran, ajaib, luar biasa. Saya percaya Engkau bisa mengubah tempe ini menjadi tempe yang matang, yang jadi. Sesekali dia intip lagi, dia buka bungkus, tidak jadi lagi. Ya, sebagai manusia, ibu ini akhirnya hampir-hampir juga dia putus asa. Dia sudah mulai kecewa. Tuhan, hari ini Engkau tidak mendengar doa saya. Tuhan, hari ini Engkau mengecewakan saya. Seperti itu dalam hati. Tapi di sisi lain dia masih punya keyakinan bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan yang ada di balik semua ini. Tuhan itu tahu yang terbaik buat saya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat saya. Lalu kemudian Bapak Ibu, dia buka lagi tempe, tidak jadi juga. Dan kemudian dia lihat kiri kanan, penjual tempe yang lain sudah habis.
sudah terjual semua, bahkan sudah sebagian besar sudah pulang. Dia masih ada di sana. Dia masih sangat setia menunggu jawaban daripada Tuhan. Apa yang terjadi dengan tempe setengah jadi? Di dalam sedikit rasa kecewanya itu sudah mulai akan membungkus berkemas-kemas untuk kembali ke rumah. Hari ini saya mungkin tidak makan lagi, tidak bisa lagi untuk beli sana sini karena tempe saya tidak laku. Dia mulai beres-beres, dia kemas. Tahukah saudara, ketika dia sudah mau beres-beres, tiba-tiba ada seorang ibu datang. Dia berteriak, "Ibu!" Dia kayak tergesa-gesa ini ibu. "Ya." Lalu dia tanya, "Ibu ada tempe?" Dia tanya, "Wih, ada penjual tapi tempeku setengah jadi." "Iya ada." Maksudnya ada tempe setengah matang," kata ibu yang tergesa-gesa mencari tempe. "Hah?" Dia kaget. "Oh, ini tempeku setengah jadi." Ya, saya borong semuanya. Pokoknya berapapun yang ada saya borong semuanya. Saya mau ini, saya mau beli. Lalu kemudian dia bersuka cita. Oh, ada pembeli. Dia bungkuslah semua. Lalu kemudian dibayar. Lalu sebelum pergi pembeli itu, ibu penjual tempe ini bertanya kepada pembeli itu, "Bu, boleh nggak saya tahu kenapa ibu beli tempe setengah jadi?" Ibu itu menjawab begini, "Saya punya anak itu ada di Inggris, dia kuliah di luar negeri. Makanan kesukaannya itu adalah tempe. Dan dia minta supaya saya kirim tempe ke sana. Nah, kalau saya kirim tempe yang jadi, itu akan rusak di tengah jalan. Makanya saya cari tempe yang setengah matang, supaya dalam perjalanan tiba di sana itu langsung jadi." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmah di balik cerita ini, kita melihat bahwa seringkali persoalan yang kita alami, yang kita jalani, terkadang di luar nalar pikiran kita, sepertinya masalah besar buat saya. Tetapi ketika itu di dalam tangan Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Tempe setengah jadi bagi ibu itu merupakan malapetaka buat dia karena tidak akan laku secara logika. Tetapi tahukah Anda, jika Tuhan kita percaya sungguh-sungguh ada di balik semua itu, Dia bisa, sekalipun tempe setengah jadi, ada pembeli yang bisa membeli. Nah, anak-anakku yang saya kasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita melihat persoalan, penderitaan yang kita jalani mungkin saat ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit kita pahami. Mengapa Tuhan mengizinkan kita tidak memahami? Tetapi saya mau berkata melalui ayat firman Tuhan hari ini, bahwa itu kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, supaya kita juga percaya kepada Allah, bahwa ada Allah, ada Tuhan di balik semua hidup ini. Kiranya firman Tuhan, renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan terlebih lagi ya, di dalam semua persoalan yang kita jalani, itu biarlah itu akan membawa kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi melalui persoalan hidup itu, kita mengenal Tuhan, kita tahu ada Tuhan, lalu kemudian itu untuk kebaikan kita, dan itu untuk pertumbuhan kerohanian kita di hadapan Tuhan, supaya semakin hari kita semakin mengenal dan mengasihi Dia, dan semakin kagum akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari
kita akan bersama-sama berdoa. Namun sebelum berdoa, mari saya mengajak kita sama-sama menyanyikan lagu ini, yaitu lagu yang pertama kita nyanyikan, berserah kepada Yesus. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami berserah penuh kepadamu. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Di dalam segala persoalan hidup yang Tuhan izinkan kami jalani, di dalam segala suka duka yang Tuhan izinkan kami jalani, di dalam berbagai macam pertanyaan-pertanyaan mungkin yang terbesit di pikiran kami, ketika hidup kami tidak berjalan sesuai yang kami harapkan, ya Tuhan, kami datang kepadamu, berserah kepadamu. Biarlah kami belajar bahwa ada Tuhan di hidup kami. Engkaulah Tuhan, supaya kami percaya kepada Engkau, bahwa Engkau ada ya Tuhan. Bapa, supaya kami pun tidak jatuh di dalam kesombongan-kesombongan dengan berbagai macam prestasi yang kami peroleh. Olehnya itu ya Tuhan, tolong kami, biarlah hati kami senantiasa tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga biarlah menjadi pemikiran dan pemahaman kami bersama bahwa semua yang Tuhan izinkan kami jalani, baik suka maupun duka, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Oleh
karena itu Tuhan, apabila ada di antara kami yang bersusah hati, ada dalam pergumulan yang besar, Tuhan hadir melawat menjama, memberikan iman kepada setiap mereka, baik Bapak Ibu Guru maupun seluruh anak-anak kami di rumah mereka masing-masing. Tuhan hadir menopang mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka, memberikan pengharapan di dalam Tuhan, memberikan keyakinan yang sungguh kepada mereka bahwa Tuhan sanggup menolong dia, bahwa ada Tuhan di hidup ini yang akan menjadi jawaban atas kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Bapa. Ini doa kami, terima kasih buat firman-Mu. Mungkin hamba-Mu terbatas di dalam memberikan penjelasan, tapi Allah Roh Kudus kami sungguh percaya Engkau hadir dalam setiap hati kami. Engkau bekerja, Engkau berkuasa, Engkau memberikan pemahaman peneguhan bagi setiap kami akan firman-Mu. Terpuji namamu, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami, di mana Tuhan memberikan rahmat-Nya, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan sudah boleh beribadah kepada-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, dan biarlah ibadah kami boleh menjadi persembahan kami yang mengharumkan nama Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu, yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Dalam seluruh rencana kami, biarlah kami boleh menjalani bersama dengan Tuhan, dan biarlah kami juga yakin bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami lakukan hari ini, di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan di dalam tindak tanduk kami, dalam aktivitas kami, biarlah di sana nama Tuhan dimuliakan. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan semua ini. Akhirnya saudara-saudara, Allah rindu memberkati kita semua. Arahkan hatimu dan pikiranmu, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Atas kesetiaan kita mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.